Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alifah Cahaya Hati. Di sini saya bersama rekan Saya Rosi Fitrianingrum. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan melakukan wawancara manajer bersama Direktur PT Datasoft Solusi Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Bapak Setia Budi Utama ST, selaku Direktur PT Datasoft Solusi Indonesia. Ya. Perkenalkan, saya Setia Budi Utama, saya Direktur dari PT Datasoft Solusi Indonesia. Kita bergerak di bidang software. Bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak? Saat ini aku berada sebagai direktur gitu ya, atau biasanya kita kenalnya CEO. Posisinya sebagai pemegang kunci utama di bisnis ya. Berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak pertama kali masuk di perusahaan? Datasoft berdiri 2019, itu udah 4 tahun ya, 3,5 sampai 4 tahun. Pada posisi Bapak saat ini, keterampilan manajemen apa yang paling banyak digunakan? Kalau keterampilan manajemen ini lebih ke apa ya nyebutnya ya? Personal, manajemen personal, di mana kalau di lini bisnis software itu yang paling penting adalah skill komunikasi. Itu penting banget, manajemen komunikasi. Karena kita harus bisa menggambarkan keinginannya klien. Saat menjalankan fungsi manajemen, dapatkah Bapak uraikan penggunaan waktu selama jam hari kerja? Kalau jam hari kerja di Datasoft itu sebenarnya waktunya pendek. Kita itu jam kerjanya mulai jam 9 sampai jam 3. Maka Bapak sekarang berperan Misal di bagian pemasaran, ya, atau operasional, produksi atau keuangan. Aku dulu ya pertama kali itu ada di bagian keuangan dan operasional. Terus setelah itu aku melepas keuangan karena itu dua sisi yang bertolak belakang. Walaupun sebenarnya secara manajemen operasional dan production itu sebenarnya harus dipisah gitu ya. Tapi faktanya aku belum bisa melepas produksi 100% saat ini. Kenapa? Karena itu tadi, mungkin karena kebutuhan klien itu sangat dinamis gitu ya. Jadi aku sekarang lebih cenderung ke operasional, walaupun aku ada di headnya operasional, di headnya production. Jadi production harus apa kata orang operasional gitu. Karena yang kita produk itu adalah mendeliverikan kebutuhan operasional. Jadi aku lingkupnya dua, produksi sama operasional. Keuangan dan yang lain aku serahkan ke timnya. Selanjutnya, selain berperan di cabang manajemen, Bapak ditugaskan, apakah Bapak juga menjalankan kegiatan di cabang manajemen lainnya? Jelaskan mengapa dan seberapa jauh. Operasional, kayak tadi ya, memang aku ada di operasional satu. Itu tugas pokoknya, karena aku akan memastikan bahwa produk yang dimiliki Datasoft itu bisa diserap dan dikonsumsi sama kliennya Datasoft secara maksimal. Jadi istilahnya bermanfaat gitu ya, kayak education, terus ngajarin, terus gimana feedback. Itu tugas pokoknya. Tugas sampingannya adalah produksi. Kenapa kok aku punya tugas sampingan di produksi gitu ya? Untuk mendelivery keinginannya klien, itu sometimes kita harus ada di posisi klien untuk bisa tahu nih nyamannya itu gini loh kebutuhannya. Nah untuk itu aku akan saat ini masih terjun di produksi walaupun aku nggak 100%. Jadi istilahnya apa ya, pemerintah ya, kayak nggak enak banget ya, mengkoordinasikan supaya targetnya itu tercapai. Ini loh keinginan di pasar kayak gini, targetnya cepat, aplikasinya mudah digunakan.
Nah, kadang di situ akhirnya tetap turun tangan karena itu tidak bisa disampaikan hanya dengan lisan atau tulisan. Jadi kadang aku masih duduk untuk testing sama QC. Itu masih di wilayahnya operasional sebelum produk itu rilis, itu masih sejauh itu. Jadi untuk manajemen produksi kita masih terjun, khususnya QC. Di setiap perusahaan biasanya kan terdapat faktor-faktor eksternal lingkungan yang mempengaruhi ya Pak ya. Biasanya di faktor lingkungan manakah yang lebih mempengaruhi? Misalnya kayak di politik, teknologi, ekonomi, sosial. Menurut Bapak, manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Kalau data soft ini yang pertama karena kita basically teknologi gitu ya. Pasti teknologi ini ngaruh banget. Kayak speed internet, koneksi ke daerah-daerah gitu. Jadi emang kalau suatu daerah itu belum terkoneksi internet gitu ya, atau internetnya jelek, kita nggak rekomendasikan pakai produk kita gitu. Jadi emang kita masih ada ketergantungan tinggi sama internet gitu ya, karena layanan yang kita tekankan adalah itu, jadi bisa kerja by remote. Jadi kalau koneksi internetnya jelek, ya rasanya akan kurang nyaman gitu ya. Jadi teknologi akan ngaruh banget. Kedua, ekonomi. Ekonomi ini berdampak langsung ya di data soft karena kita basically itu adalah resource planning gitu ya. Jadi kita juga menyarankan kapan sih perusahaan itu waktunya kerjasama sama Datasoft, dan kalau belum saatnya juga kita akan ngomong karena bayar Datasoft juga bukan yang murah gitu loh. Jadi aku akan produkku bagus nih, cuman kita juga harus lihat pasar gitu. Jadi kalau memang dia belum siap untuk bertumbuh dengan beban teknologi yang lumayan besar gitu ya, kita kasih fasilitas yang lain. Cuman kalau dia sifatnya emang udah waktunya gitu ya, itu juga akan kita jelasin apa aja kebutuhannya. Jadi istilahnya kita nggak mau klien itu merasa kalau bekerja sama-sama Datasoft, itu Datasoft dianggap beban atau sebagai beban biaya gitu ya. Enggak, kita akan dampingi semua klien Datasoft tuh yang awalnya kesannya beban, jadi penambah penghasilan pakai teknologi. Itu konsepnya. Jadi yang awalnya kelihatannya beban, tapi dengan adanya teknologi maka sebuah perusahaan akan bisa mencapai keuntungan yang lebih dengan manfaatin teknologi. Baik. Selanjutnya, jika tadi kita membahas faktor-faktor lingkungan eksternal luar ya Kak ya. Nah, sekarang kita membahas faktor-faktor lingkungan eksternal dalam seperti pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja, dan media. Menurut Bapak, manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Kalau aku itu yang paling diantara itu ya, karena aku tidak banyak berhubungan dengan eksternal gitu ya, kayak aku bukan produksi pabrik, aku bukan sebuah perusahaan yang punya kompetitor gitu ya. Kita masih jarang kompetitornya yang masuk ke teknologi ini. Terus aku juga mungkin ini pemerintah sama serikat kerja. Di dalam suatu perusahaan pasti menerapkan etika dalam bekerja. Etika dipraktekkan dalam perusahaan. Bisakah Bapak berikan contohnya untuk masalah etika yang dipraktekkan itu? Etika ya, kalau di Datasoft itu etikanya berseragam gitu ya, pakaian kita pakaian bebas, cuman sopan rapi, celana panjang, pakai sepatu. Terus kalau emang ke kantor pakai nemtek, pakai pin gitu. Kalau nggak pakai seragam, pakai baju bebas, kita haruskan pakai pin. Terus kalau ada izin nggak bisa datang, nggak boleh izin di hari yang sama, harus hari sebelumnya, kecuali memang urgent gitu ya, itu boleh. Tapi kita himbau kalau emang mau izin dan apa udah terplanning, sampaikan supaya biar ada temennya yang backup, biar nggak
menyusahkan orang. Etikanya orang izin itu jangan pagi jamnya kerja, pagi itu juga izin. Tapi kalau bisa hari sebelumnya biar temennya yang mau backup siap. Bagaimana membangun dan memelihara praktek etika itu berjalan dengan baik? Praktek etika itu bisa berjalan karena ada komunikasi yang berkelanjutan. Jadi kayak di Datasoft kita tiap satu minggu sekali pasti ada meeting bareng. Ini akan evaluasi kurangnya di mana, ininya di mana, dan terus rapat dan evaluasi tiap minggu itu syaratnya satu, to the point, nggak boleh lama. Ini kader kita sebutin, solusikan, clear, kerja lagi. Tapi itu tetap rutin. Jadi istilahnya meeting lama itu terlalu membosankan, gitu ya. Jadi evaluasi itu boleh, tidak untuk menyalahkan, sampaikan, solusikan. Misal bisa diterima, oke, kita jalankan. Jadi di meeting itu kita tidak akan membahas, wah kamu salah gini-gini, kurangnya gimana, solusinya apa. Kalau emang nggak punya solusi, sampaikan aja. Nanti kita solusinya kita pikir bareng-bareng. Yang nggak boleh di meetingnya Datasoft itu judgement ya, nyalahkan itu nggak boleh banget. Karena kayak kita ini kayak profesi dokter gitu ya. Salah benar harus benar di depan klien. Saya akan membahas tentang budaya perusahaan. Apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan yang dijalankan di perusahaan? Bisa diceritakan dua saja yang menonjol. Budaya kerja ya. Apa ya budaya kerja ya? Kalau di Datasoft jam kerjanya singkat itu termasuk budaya nggak? Iya. Iya sih. Jadi mungkin yang sedikit beda ya. Menurutku kerja duduk di kantor dengan suasana yang sama dalam waktu yang terlalu panjang itu tidak efektif untuk seorang yang dituntut untuk berpikir kreatif. Untuk itu memang jam kerja akan kita pangkas pendek mungkin. Tapi tetap harus ada ketemu gitu ya untuk saling berkomunikasi, nggak boleh lepas liar tanpa kontrol gitu. Jadi emang jam kerja sih di kita budayanya yang mungkin sedikit beda ya sama perusahaan yang lain yang biasanya 8 jam, ini kita kerjanya cuman 5 jam ya berarti ya? 1 jam istirahat kan? Iya. Jadi cuma 5 jam kerja kan, jam 9 sampai jam 12 3 jam, terus jam 1 ke jam 3 udah balik. Itu aja, itu yang mungkin sedikit beda. Di budaya perusahaan, bagaimana pembentukan budaya perusahaan tersebut, Pak? Salah satunya adalah reward tadi. Itu teknik ya, kan teknik macam-macam nih, ada yang di price gini-gini. Kalau kita membudayakan itu supaya kalau emang waktunya pulang segera pulang gitu ya. Kalau waktunya masuk itu ya dengan reward sih. Artinya kalau dia bisa menjalankan SOP perusahaan ya dia harus kita kasih reward. Kalau enggak, ada tolak ukur pasti kenapa orang lain bisa dapat lebih dan orang lain enggak. Yang paling efektif dalam menjalankan manajemen di suatu perusahaan. Jadi biar manajemen itu tertata dengan rapi. Pertama, harus punya visi misi yang sama. Gitu ya. Visi misinya dari atas sampai bawah itu sama. Artinya perusahaan ini mau ngapain. Terus karyawannya juga harus tahu mereka di sini itu untuk apa. Hanya untuk sekedar cari makan pulang, atau hanya sekedar untuk daripada nganggur, atau hanya ingin coba-coba atau gimana. Itu harus sevisi dulu. Artinya mereka sadar bahwa perusahaan ini tumbuh berkembang itu juga akan membuat hidup mereka juga berkembang. Istilahnya gitu. Terima kasih Bapak sudah membantu menjawab 12 pertanyaan kami. Tidak sedikit ya Pak ya, banyak. Semoga kami bisa dapat mengambil ilmunya ya Pak ya. Supaya lebih tahu, supaya lebih kenal sih
entah itu manajemen ya, manajemen di perusahaan gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga mulai kesempatan bisa kita berbicara. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Sama. Sekian pemaparan wawancara manajer bersama Direktur PT Datasoft Solusi Indonesia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.